Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, ayah bunda, ibu bapak, dan semua sahabat-sahabat yang sudah bergabung di sini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa melalui udara di IG-nya Sigma Omni School. Hari ini adalah hari pertama kita live IG, ingin menyampaikan ya berita gitu ya, atau misalnya kita sudah membuat judul yaitu Selayang Pandang Sigma Omni School. Hari ini kita akan ditemani oleh dua narasumber, yaitu Bapak Riza dengan Ibu Rita. Kita undang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riza, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini sudah banyak juga yang bergabung. Terima kasih. Hari ini kita akan ngobrolin ya Pak ya tentang Sigma Omni School. Apa sih Sigma Omni School teh gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama kita Instagram itu hanya dikasih waktu 1 jam. Jadi kita mau tahu nih Pak Riza kenapa ada Sigma Omni School gitu, sejarahnya, filosofi, harapan itu seperti apa. Mangga Pak Riza. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. bersyukur pada Allah atas izinnya bisa diperjumpakan di live IG dan memperkenalkan tentang apa itu SMU Sigma Omni School ya, Masya Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi kita yang kita cintai, yang kita tinggi, insya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang nanti ada di akhirat bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pertanyaannya apa tadi ya? Latar belakang. Latar belakang Pak, kenapa sih jadi ada Sigma gitu ya, Sigma Omni School? Pak Riza kenapa pengen punya sekolah gitu? Iya baik, kalau pengen punya sekolah kan memang sudah ada ya sekolah dari TK, Udah ada ya? SMP Bintang Madani. Alhamdulillah, dan ini memang bagian dari kelanjutan. Dan mengapa kemudian juga konsepnya mungkin ya SMA Omni School ini sendiri kok istilahnya Omni School. Jadi berangkat dari kemasan, kegergetan, keinginan untuk kemudian bagaimana kita sebagai anak bangsa ini juga berusaha untuk ikut berkontribusi, mengenerate ataupun juga berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya adalah melahirkan generasi-generasi pemimpin di Indonesia ini, begitu Bu Usi, insya Allah. Nah, pemimpin yang seperti apa? Nah, itu yang kemudian mengapa membuat ataupun juga konsepnya adalah Sigma Omni School ya. Mungkin, tapi nanti kayaknya pertanyaannya yang berikutnya kali ya. Jadi, gregetnya begitulah kira-kira. Gregetnya bahwa kenapa sih kok ingin ikutan? Ya karena memang gemes banget dan sangat ingin untuk ikut berkontribusi melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang itu memang benar-benar berkualitas sebagai pemimpin yang kemudian juga dia membawa kebaikan untuk bangsa kita yang tercinta ini, insya Allah. Ya, betul. Masya Allah, itu ya Bapak Ibu gambaran utamanya ya Pak Riza. Nah, kalau yang saya dengar kan Pak Riza itu ingin sekali bahwa sekolah Omni ini kualitas tadi leadership-nya, entrepreneurship-nya gitu ya, muncul gitu Pak. Nah, mungkin kan biasanya kalau kita dengar entrepreneur, biasanya langsung harus dagang gitu Pak. Apakah sekolah kita ini melahirkan pedagang-pedagang atau pebisnis-pebisnis? Nah, ini mungkin kita harus samakan persepsinya, karena dari awal saya tahu dari Pak Riza ini bahwa bisnis itu bukan hanya jualan gitu ya Pak ya. Ini mungkin barangkali bisa tergambarkan untuk para orang tua dan mungkin nanti yang nonton juga calon-calon siswa, apa sih bisnis itu gitu? Kenapa kita mesti kenal dengan yang namanya entrepreneur gitu Pak? Oke baik, jadi kita kan melihat fakta ya Bu Si dan Bu Rita nih, Masya Allah. Ini Bu Si, Bu Rita ini yang sudah belas-belas tahun ini malang melintang di urusan pendidikan, Masya Allah. Jadi kita melihat fakta bahwa ya anak-anak kita, bahkan kita sendiri itu seringkali seperti kayak apa ya, kayak selalu tertinggal sekian step ahead gitu ya. Jadi sekian step di belakang. Jadi gimana justru kita balikan bagaimana kemudian
justru jangan sampai sekian step tertinggal, tetapi kita bagaimana one step ahead. Bagaimana kemudian kita menyiapkan generasi yang dia selalu kemudian mampu melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan teknologi yang kita bisa lihat sendiri cepatnya luar biasa. Nah, maka kenapa kemudian karakteristik kualitas dari dari leadership, dari entrepreneurship itu mesti ditanamkan kepada anak-anak kita. Jadi bukan berarti kemudian tadi seperti Bu Usi sampaikan, tidak berarti kemudian harus dagang. Kita bisa lihat sekarang bagaimana anak-anak ini terombang-ambingnya luar biasa ya, anak-anak muda, pemuda-pemudi kita ini, ketika kemudian ada selebgram ataupun ada tokoh yang kemudian mereka lihat melakukan flexing ataupun apapun di medsos dunia digital sekarang ini, mereka dengan sangat mudah bisa terombang-ambing ikut sana ikut sini tanpa mengerti, tanpa paham apa resikonya, mengapa harus ikut, mengapa tidak boleh ikut, mana yang kemudian itu tepat buat dia, mana yang kemudian itu sebenarnya kalau dia tidak paham, dia malah masuk ke jebakan Batman dan seterusnya. Nah, sekolah pada umumnya itu tidak menyertakan itu, pada umumnya. Tidak menyertakan itu. Nah, maka anak-anak ini jadinya mencari sendiri jawabannya di luar sana. Ya mending kalau kemudian mereka mendapatkan referensi yang tepat. Kalau enggak, udah deh. Nah, itu kebawa-bawa kemana-mana. Belum lagi hakikat dari sebuah model pendidikan, itu kan kita bagaimana, ya ini gregetnya saya ya, yang udah bisa menerjemahkan nanti ibu-ibu lah dan bapak-bapak gurunya. Ya bagaimana kemudian kita hakikatnya ini menyiapkan anak-anak kita itu dewasa dalam arti yang sebenar-benarnya. Nah seringkali dewasa ini definisinya itu cuma sekedar, maaf ya, cuma sekedar lewat usia biologis aja. Jadi usia biologisnya, oh ya udah SMA nih, udah menjelang dewasa beneran. Oh mahasiswa nih, mahasiswa jadi dewasa beneran. Tanpa kita bisa memberikan indikator-indikator yang kemudian itu bisa muncul, benar-benar terbaca sebagai parameter sebuah kedewasaan yang sebenarnya. Nah sehingga pengantaran model pendidikan yang kita lakukan, itu tidak kemudian benar-benar mengantarkan anak-anak kita itu siap menjadi dewasa sebenarnya. Di mana mereka kalau di Islam itu balik ya, dalam arti balik itu boleh jadi sudah SMP, sudah balik, tapi kemudian semua konsekuensi logis dari kebalikannya, dia mesti melakukan apa, dia mesti bertanggung jawab apa sebagai seorang anak, sebagai calon suami, calon istri, calon ayah, calon ibu, itu luar biasa, ada gap yang sangat jauh dalam model pendidikan yang pada umumnya kita bisa saksikan sekarang ini. Jadi lebih banyaknya itu kepada scoring board. Jadi skor, oh ya sudah nih nilainya oke. Ini masuklah sekolah untuk bisa melanjutkan sekolah lebih tinggi lagi kemana. Scoring semua. Nah padahal bagaimana kemudian kita punya waktu, punya kesempatan yang ketika itu masuk dalam rekayasa pendidikan yang kita buat mudah-mudahan ya dengan izin Allah mampu kemudian memberikan input yang berbeda dalam arti positif yang kemudian itu mudah-mudahan menjadi mampu dengan izin Allah mengantarkan anak-anak kita dewasa tuh beneran dewasa gitu. Nah itulah kira-kira. Masya Allah ya, karena tadi gap tentang dewasa ini memang agak-agak blur ya Ustadz. Sekarang ini kan kayak kebenaran aja perlu validasi dari berbagai sisi gitu ya. Mudah-mudahan Omnischool ini bisa memfasilitasi ketidakjelasan yang mungkin diakibatkan oleh banyaknya informasi yang diperoleh oleh siswa gitu. Bahkan sekarang kan di rumah juga antara anak dengan orang tua itu bentrokan informasi Ustadz ya. Mudah-mudahan kita di sini tadi harapannya dewasa itu betul-betul bisa terakomodir gitu ya, terwadahi bagaimana dia menjadi seorang suami, ayah, ibu, istri gitu ya. Nah di Omni akan diajarkan gitu ya, dilatihkan gitu bagaimana menjadi sosok-sosok tadi yang leadership ini. Pak Riza mau ada yang disampaikan dulu atau saya balik dulu ke Bu Rita? Gimana? Bu Usi aja. Gimana Bu Usi ya? Iya. Sebenarnya ini kita tuh
ngomongin banyak hal kalau tentang SMA karena kedewasaan. Kalau mereka udah dewasa berarti kan udah sejajar dengan kita hak dan tanggung jawabnya gitu ya Iya. Pak ya. Namun mereka kan masih belum punya pengalaman atau pengarahan mau kemana sih. Nah, kita di Omni itu kan ingin mengoptimalkan potensi sesuai minat bakat. Makanya kan kita belajarnya itu sesuai passion ya Ustadz. Nah, yang sebenarnya saya sendiri sebagai orang tua murid tertariknya dari passionnya Ustadz tentang berbisnis. Waktu Ustadz sampaikan bahwa nilai-nilai bisnis itu bukan hanya berdagangnya tapi karya. Nah, karya yang seperti apa yang nantinya di Omni ini bisa dimunculkan sebagai apa ya? Ya mungkin kalau kita katakan tadi entrepreneurnya gitu Ustadz. Iya. Misalnya dia punya ide, punya apa, kata Ustadz itu kan bisa jadi nilai-nilai berbisnis gitu Ustadz. Mangga itu mungkin bisa ya oleh orang tua diserap sebagai salah satu alasan kenapa mereka bisa masuk ke Omni. Sebelum dijawab Ustadz, saya izinkan untuk menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah hadir di sini dan yang mau bertanya langsung kepada Ustadz, dipersilakan di chat nanti saya bacakan. Mangga Ustadz, yang tadi. Karena kayaknya bakal banyak karya gitu ya, tapi mungkin tidak ada wadah gitu Ustadz. Iya. Jadi eh, anak-anak kita ini, makanya kenapa salah satu poinnya adalah learn from the expert. Jadi mereka itu nanti akan boleh memilih, ada beberapa yang mereka sendiri di awal masuk itu, nanti mungkin Bu Rita akan menjelaskan ya. Di awal masuk itu sudah dites seperti apa sih potensi yang mereka miliki, yang memang sudah nempel di mereka, kemudian juga harapan orang tua dan keinginan anak-anak sendiri. Nah, jadi leadership entrepreneurship yang kemudian ditempelkan menjadi program, itu kemudian dia fungsinya adalah mengantarkan anak-anak menemukan model kepemimpinan dan mentalitas entrepreneurship sesuai dengan apa yang ingin dia raih di masa depannya. Jadi kita menemani itu, kita membimbing di aspek itunya. Lalu siapa yang kemudian akan menyampaikan pembelajarannya? Ya expert, maksudnya expert di sini kalau memang dia mengambil anak-anak ini mengambil skill set tertentu, maka ya expert yang di bidang itu yang kemudian membimbing mereka. Jadi bukan guru ya tetap mendampingi, dia guru ini ya sebagai pendidiknya, pembimbingnya. Nah, tetapi ketika arahnya kepada skill tertentu, misalnya begini, sekarang kita sudah bicara digital bisnis, digital mindset, digital entrepreneur segala macam. Nah, maka siapa yang mengajar tentang itu, dunia itu kepada mereka bukan guru di sekolah, tapi memang para praktisi yang sangat matang dan mengerti betul dan terbukti bahwa mereka itu di bidang itu memang sudah menjadi seorang expert yang proven, sehingga deliver dari apa yang disampaikan itu kuat. Termasuk juga ketika belajar kepemimpinan, itu tidak sekedar kemudian guru sebagai guru, ya udah jelas guru aja pemimpin, tetapi juga dilengkapi dengan ada pemimpin yang entrepreneur, ada pemimpin yang kemudian dia praktisioner di bidang-bidang tertentu yang karyanya sudah luar biasa, kemana-mana manfaatnya sudah besar, sehingga anak-anak kita insya Allah itu bukan sekedar saya nanti mau menjadi pemimpin hebat, tetapi what next kalau kemudian sudah menjadi pemimpin hebat di bidang apapun, what's next gitu. Karena pertanggungjawaban dari seorang pemimpin itu tidak sekedar hanya untuk dielu-elukan banyak pengikut, tetapi apa yang kemudian diikuti oleh orang banyak itu yang mengantarkan dia menjadi jalan terbaik dia sebagai seorang pemimpin, yang mengantarkan dia menuju kepada kedekatan dengan Tuhannya, menuju kepada kedekatan dengan turunnya ridho Allah SWT. Nah, itu yang kemudian kita antarkan. Jadi alhamdulillah beberapa yang kemudian juga sudah ada dengan Sigma Omni School ini, SMA Omni School ini, beberapanya bahkan doktor, tapi bukan hanya doktor sekedar sekolah. Ada yang master, S2, ada yang betul-betul pebisnis, ada yang ahli IT yang sudah sudah memang benar-benar eksis di Indonesia, begitu, bahkan diakui oleh dunia. Nah, itu mereka ini adalah para praktisi dan orang-orang yang benar-benar dedicated di bidangnya dan proven. Jadi mereka juga walk the talk. Jadi
Itu yang kemudian ingin kita deliver, sehingga bukan sekedar menjadi konsumsi otak gitu ya, untuk sekedar menjadi knowledge, tetapi bagaimana kemudian dia mampu masuk untuk menghidupkan hati dan jiwa anak-anak kita, insya Allah. Insya Allah seperti itu, insya Allah. Gitu. Iya, iya, Masya Allah ya, menghidupkan hati ya. Jadi not just knowledge ya, Ustadz. Ya, Ustadz tadi ada yang nanya apakah ini pesantren, bisakah boarding? Bagaimana Ustadz ini ke depannya? Kita juga masih gimana nih? Gak bisa jawab saya. Ustadz yang bisa jawab. Iya, jadi konsepnya tidak boarding, konsepnya bukan pesantren. Apa yang kemudian dikembangkan dari mulai Bintang Madani, kemudian sekarang juga SMU Omnischool ini, Sigma Omnischool ini, konsepnya memang bukan boarding, bukan pesantren. Jadi kami mengambil istihadnya, itu mengambil bagian bahwa tentu saja ini sesuatu yang bukan berarti yang lain tidak baik ya. Semua baik, namanya pendidikan itu semuanya punya tujuan yang sangat baik. Nah, kami ini beristihadnya, saya meminta kepada teman-teman, guru-guru, para pendidik itu, bahwa di Bintang Madani atau sekarang juga di SMU Sigma Omnischool, itu justru memang anak-anak ini berinteraksi dengan dunia nyata. Jadi berinteraksi dengan dunia nyata, bagaimana mereka memanage kapasitas yang sedang Allah titipkan kepada dirinya untuk mampu berdamai, tanda kutip ya, dengan dunia nyata. Mereka berada dalam dunia digital sekarang ini. Mereka berada di masyarakat yang seperti sekarang ini. Mereka tidak bisa lari, ya, tidak bisa lari dari dunia internet dan segala macam. Nah, maka peran para pendidiknya, kami semua, itu mendampingi mereka supaya mereka mengerti bagaimana hidup dalam situasi seperti ini, dan kemudian di zamannya mereka kemudian nanti akan mengambil peran. Nah, maka proses mendampingi dan membuat mereka berada di tengah-tengah kenyataan hidup ya, dengan orang tuanya yang beraneka ragam. Setiap orang tua punya model sendiri, guru juga seperti itu, kemudian dunia digital begitu, masyarakat seperti itu. Nah, justru kalau kemudian boarding kan memang untuk sementara waktu jadinya tidak bertemu dengan realitas seperti itu. Nah, kami memilih bahwa mereka tetap ada di tengah-tengah situasi kenyataan yang ada, dan kita mendampingi bersama dengan orang tua itu untuk bagaimana anak-anak menjadi bijak, menjadi mengerti how to manage kehidupan ini, dan mereka kemudian yang menjadi pengendali dari keputusan-keputusannya karena tahu, paham konsekuensi logis dari setiap keputusannya. Jadi itu yang kemudian, dan tentu saja keputusan yang mana yang semestinya diambil, itu peran yang kami akan berikan dan lakukan dalam program di SMU Omnischool ini. Begitu. Ya, mudah-mudahan terjawab ya yang tadi bertanya. Kemudian ini tadi ada yang bertanya, ini adalah angkatan pertama, betul. Kami baru membuka, jadi dipersilahkan nanti ada kontak person ya di IG. Pokoknya pantengin terus IG-nya Sigma Omnischool. Nanti kita akan banyak berita-berita di sana, dan insya Allah nanti juga akan ada live IG dengan para pengajar seperti apa. Nanti tadi mungkin ada hal-hal yang disampaikan oleh Pak Riza. Jadi kita itu di Omnischool akan ada program di awal, itu ada programnya namanya My Journey. Jadi setiap anak itu mereka bikin essay. Jadi misalnya mereka cita-cita, pokoknya kayak peta kehidupan. Nah, nanti guru di sini di Omni itu memetakan atau mengantarkan mereka mau jadi apa, jadi apanya gitu ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya boleh banget langsung ke sekolah, boleh di kontak person boleh. Insya Allah kita akan menjelaskan secara gamblang yang gimana Omnischool ini. Bu Rita terlempar lagi ya? Kenapa? Oh, sebentar. Siap-siap. Nah, Pak Riza, saya ke Bu Rita dulu sebentar. Silakan, Bu Rita sebagai kepala sekolah Omnischool mungkin bisa memberikan gambaran gitu ya. Apa sih yang bisa jadi alasan para orang tua atau anak-anak SMA yang nantinya bakal ke Omni itu
ngapain sih gitu ya. Mangga Bu Rita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ya, Bu Usi. Mohon maaf, tadi jaringannya sempat lempar dan qadarullah ada tamu, Bapak. Tadi ada 2 orang itu sepasang, suami istri yang mau bertanya tentang sekolah Omnischool. Jadi insya Allah barusan kami minta untuk tunggu dulu. Kalau ditanya gitu ya, kenapa sih orang tua atau justru anak-anak? Karena sebetulnya misi utamanya, kemarin kami bersepakat dengan tim gitu, Pak Riza mohon izin, selama ini kan anak-anak itu seolah-olah sebagai subjek ya, sebagai objek saja gitu. Misalnya ya orang tua yang memang pengen menyekolahkan anaknya, tapi kemudian anaknya tidak ditanya. Nah justru mudah-mudahan Omni ini nanti bisa menjadi sahabat para anak-anak gitu, karena memang betul-betul yang diusung itu adalah healthy learning and meaningful. Jadi betul-betul bagaimana lingkungan belajar yang sehat dan kemudian juga bermakna yang bisa menunjang proses pembelajaran mereka sesuai dengan passionnya. Karena kami sadar sebetulnya tadi Pak Riza juga, Pak Ustadz Riza sudah menyebutkan bahwa Omni itu kan intinya adalah keunikan gitu, dan menyadari bahwa setiap persona itu memiliki keunikannya masing-masing, memiliki passionnya, memiliki bakatnya masing-masing, sehingga mudah-mudahan Omni bisa menjadi lembaga yang memfasilitasi serta membersamai pertumbuhan. Jadi bukan hanya anaknya tapi juga orang tuanya. Kita sama-sama nih, karena tidak mungkin anak itu hanya bisa dididik misalnya oleh orang tua saja atau oleh sekolah saja. Jadi bagaimana nanti Omnischool sebetulnya berperan sebagai mitra anak-anak dan juga mitra orang tua untuk kemudian menumbuh kembangkan. Jadi karena ada first assessment ya Bu Usi ya, jadi nanti akan ada first assessment awal, kita akan melihat nih anak-anak itu sebetulnya passionnya kemana, tanpa kemudian menafikan mata pelajaran yang memang menjadi mata pelajaran wajib masuk ke dalam kurikulum nasional. Insya Allah kemarin kami sudah mendapatkan workshop juga mengenai kurikulum merdeka, meskipun itu katanya masih sementara dipergunakan oleh sekolah-sekolah penggerak gitu ya, tapi kemudian ternyata bisa nih diadaptasi oleh sekolah-sekolah baru. Jadi karena tadi ada pertanyaan, ini angkatan pertama, betul, ini angkatan pertama, sekolah piloting gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama justru nanti menentukan arah ke depan. Kami sudah menentukan nih fondasinya gitu ya. Dari pembina yayasan sudah ada, kemudian tim guru juga sudah ada. Nanti bukan tidak mungkin orang tua dan siswa juga kita akan banyak berdialog, karena sebagai fasilitator tentu saja kita akan sama-sama belajar nih di kemudian hari. Meskipun sebetulnya mainstreamnya sudah ada, foundationnya sudah ada, tapi kemudian how to-nya itu akan disesuaikan dengan pribadi dari masing-masing siswa. Jadi mungkin itu yang menjadi pembeda ya, karena ketika sekolah menawarkan sesuatu yang baru, tadi kata Pak Riza ya, semua sekolah pasti menawarkan sesuatu yang baik gitu. Nah, ini salah satu ikhtiar kami untuk melengkapi, karena semangatnya adalah semangat kolaborasi. Gitu sepertinya Bu Usi. Kalau ditanya kenapa sih perlu nyekolahin di sini gitu. Ya. Jadi kita tuh mengusungnya bukan kompetisi ya Bapak dan Ibu, karena kita sudah gak musim lagi kompetisi, tapi kita harus berkolaborasi ya. Ini mengusungnya kolaborasi, nanti juga ada collaborative teaching, kita ada project dan segala rupa yang memang benar-benar kearifan lokal juga kita kembangkan, bahwa Indonesia itu kaya raya gitu ya. Nah, bagaimana caranya bisa dioptimalkan gitu. Nah, Masya Allah ya, ini makin panas. Pak Riza dan Bu Rita, berbagai tantangan yang dihadapi oleh anak-anak saat ini sebetulnya agak-agak kita juga mungkin kalau ada di masa ini agak riuh gitu ya, karena informasi yang banyak, orang tua juga punya sesuatu yang istilahnya kalau kita boleh katakan tuntutan, ada tuntutan juga, jadi liar anak-anak teh. Di luar harus begini, di rumah harus begitu. Nah, bagaimana nih bisa disatukan atau ambil jalan tengah? Nah, ini kaitannya jadinya dengan resilience, Pak. Karena gini, dulu zaman-zaman saya tangguh itu harus gitu, karena mungkin ekonomi keluarga yang boleh katakan morat-marit misalnya, kita harus tangguh, harus belajar dan seterusnya. Nah, zaman sekarang orang tua udah lebih baik ekonominya, fasilitas juga udah ada gitu ya. Apa gitu yang harus dilakukan oleh anak, ketangguhan seperti apa gitu yang harus yang harus kita akomodir gitu ya. Karena mereka mungkin udah merasa puas karena udah dapat duit ya, uang udah punya gitu ya. Terus komputer udah punya, buku bacaan juga udah banyak banget, bahkan udah nggak kebaca gitu saking banyaknya. Nah, ini bagaimana Ustaz sendiri misalnya untuk menghadapi resilience ini,
dengan mungkin kalau dulu resilience atas keterbatasan, kalau sekarang atas keberlimpahan gitu Ustadz dan Bu Rita. Bu Rita dulu deh gantian. Silakan Bu Rita, gantian Bu Rita dulu. Masih loading kayaknya Bu Ritanya. Oh, Bu Rita masih loading. Ya baik, sambil nunggu Bu Rita. Ya Bu Si, jadi ketangguhan ini kan sesuatu yang tanda kutip ya. Ada resiko, jadi ada kemudian seolah-olah kayak bias. Jadi yang laki-laki banyak kemudian bergeser ke lembut-lembut begitu ya. Banyak yang seperti itu. Kemudian yang perempuan ketangguh-tangguh. Nah, seperti apa kemudian kita ini mensikapi ini? Karena boleh jadi tadi yang Bu Si sampaikan, di rumahnya kan berbeda dengan dulu. Dulu ya betul, saya ingat dulu kalau saya mau punya mainan, manjat pohon dulu, ya motong apalah kayu segala macam, bikin pedang-pedangan, pakai pisau segala macam, itu masih kecil. Nah, sekarang seperti apa? Nah, itu yang kemudian peran dari pendidikan yang memang bagian dari kurikulum yang mesti ada di Omnischool, bahwa kita merekayasa itu, menyiapkan itu dengan memberikan tantangan-tantangan yang sesuai dengan eranya mereka. Tetapi ada yang esensial, yang itu tidak akan lekang dengan zaman apapun. Apa esensial? Mereka tetap someday, mereka itu akan, kalau laki-laki ya nanti akan menjadi seorang kowam, seorang pemimpin di rumah tangganya. Dia yang punya kewajiban untuk mendidik istrinya, anak-anaknya, dan seterusnya. Wanita juga demikian, tidak berbeda, akan menyambut tanggung jawabnya sebagai seorang wanita yang nantinya bersuami, kemudian juga punya anak, dan seterusnya. Nah, jangan sampai kemudian di aspek ini saja itu sudah ada miss atau sudah ada persepsi yang kemudian berbeda-beda gitu, terlalu lebar biasnya. Nah, rekayasa pendidikan itu yang kemudian kita lakukan. Jadi misalnya begini, ya di prakteknya itu di SMP sudah dimulai. Anak-anak yang laki-laki perempuan itu juga tetap belajar. Belajar apa? Belajar menjahit. Laki perempuan belajar memasak. Jadi benar-benar praktek, maksudnya bukan cuma diomongin nih ya, kalau masak bikin resepnya benar-benar praktek. Kemudian belajar apa lagi? Belajar kemudian juga bengkel sederhana, elektronika dasar. Kemudian apa ya? Karena mereka perkayuan gitu ya. Itu juga pertukangan. Karena mereka kalau keluar itu juga atau di dalam rumah itu kan ada elektronika, ada stop kontak, ada lampu, ada tangga gitu ya, ada kemudian bagaimana kemudian mereka itu ya masa sih ngurusin steker aja nanti nggak ngerti gitu ya, jangan sampai seperti itu. Waduh, ini rusak nih kayaknya konslet, udah panggil tukang. Nah, panggil tukang. Kita tidak tahu zamannya nanti mereka berumah tangga, apakah tukang itu masih ada atau bayarannya masih terjangkau. Kita tidak tahu. Nah, maka yang kayak gitu-gitu tuh kita rekayasa supaya mereka siap beneran menjadi pria tangguh, yang dalam arti itu bukan yang harus berotot-berotot. Kalau yang mau exercise sampai berotot ya silahkan. Tapi tangguh dalam arti jiwanya, dalam arti kepemimpinannya, dan seterusnya. Di wanita juga sedemikian, sesuai dengan fitrah kewanitaannya, tidak lantas kemudian campur baur nggak jelas gitu. Nah, itu yang kemudian kita upayakan, insya Allah rekayasa, termasuk juga untuk memunculkan jiwa-jiwa sosial, care dengan sesama segala macam, itu mesti ditanamkan di pendidikan yang kita juga insya Allah sudah lakukan di tingkat SMP, misalkan ya di SMA lebih tajam lagi. Termasuk keberanian untuk juga mereka akan mungkin nantinya itu di perusahaan kalau yang berkarir, di bisnis, kemudian kalau itu pilihannya di masyarakat dengan tetangganya, mereka akan berinteraksi. Nah, jangan sampai kemudian anak-anak kita tidak siap dan gagap sosial, gagap komunikasi karena tidak biasa berbicara, mengajak, dan segala macam. Akhirnya mereka menarik diri, diam aja di rumah, tidak aktif, dan seterusnya. Atau di kantornya juga menjadi orang yang ya pokoknya aman-aman aja gitu, kalau nggak disenggol ya nggak bunyi gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian peran dari rekayasa yang sesuai dengan ketangguhannya. Dan yang terakhir diantaranya adalah bagaimana mereka ini tangguh menghadapi situasi perkembangan teknologi yang luar biasa hebat gitu. Kalau mereka tidak tangguh dalam menyaring informasi teknologi yang seperti sekarang ini,
Jangan sampai kemudian mereka ini terombang-ambing, terbawa ombak kemanapun ombak itu membawa mereka. Dan mereka bisa memutuskan dan memilah sendiri mana yang boleh untuk saya, untuk keluarga saya, untuk diri saya, untuk orang-orang yang saya sayangi, mana yang tidak boleh gitu ya, mana yang boleh masuk, mana yang tidak boleh. Mereka tangguh dalam mengambil sikap di aspek-aspek itu, gitu Bu. Ya, betul, Masya Allah ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Riza nantinya sudah masuk sih, sudah diramu dalam kurikulum Omni. Jadi nanti siswa-siswi di sini tuh bukan hanya belajar tentang teori ya, tetapi lebih ke life skill, bagaimana mereka mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Dan tadi yang esensial tadi tuh harus ada ya. Jangan sampai takut nyolokin listrik gitu ya Ustadz. Walau-alam kan nanti bener pertukangan itu masih ada atau tidak, kalaupun ada kebayar atau tidak. Jadi hal-hal dasar mah anak-anak Omni nanti keluarnya udah bisa ya Ustadz, diharapkan seperti itu gitu. Insya Allah, dan ini pastinya tetap harus ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua gitu. Bu Rita tadi sudah masuk tapi kelempar lagi sebentar, sinyalnya luplop gitu ya. Nah, sambil menunggu Bu Rita, Ustadz, tentang gagap sosial, barangkali saat ini memang kita bukan hanya gagap sosial itu bukan hanya tidak bisa berkomunikasi bicara gitu ya, cuap-cuap kayak gini. Oh ini sebentar Bu Rita, kita ada, bukan hanya tidak bisa. Nah, Ya, Bu Rita, mangga Bu Rita langsung. Perjuangan ya kalau Zoom segala macam ada risiko. Ya, ini resiliensi ya, sedang dites resiliensi saya ya, bagaimana sekuat apa gitu menghadapi tantangan sinyal. Luar biasa tadi ketika disampaikan, saya tadi menyimak Bapak ya, sebetulnya suaranya kedengeran, cuman mungkin gambarnya yang tadi agak menghilang. Ketika tadi Bapak bercerita tentang given challenge ya, rekayasa, kemudian bagaimana akhirnya nanti para siswa ini dipersiapkan untuk menghadapi dunia nyata. Dan satu hal lagi nanti mungkin yang akan kita perkenalkan kepada anak-anak justru knowing their strong why ya. Jadi mereka juga perlu tahu tuh alasan utamanya itu apa. Sehingga kemudian tadi ketika dibicarakan bahwa Suaranya putus-putus Bu Rita. Suaranya putus-putus. Kalimat terakhir itu delay. Ulangi dari given knowing your strong why. masih putus-putus. Masih luplop. Oke, sambil nunggu Bu Rita ya. Atau Bu Rita kayaknya harus di sebelah. Ini teh kita dalam satu ruangan yang sama. Apakah Bu Rita harus ke pinggir saya, Bu Rita? Nggak apa-apa, bicara di sini aja. Kami tuh baru pulang studi banding. Silakan. Nggak apa-apa di sini aja. Kita bersama-sama. Sambil nunggu Bu Rita, silakan Ustadz. Satu poin yang juga sangat penting bahwa Quran itu tetap menjadi basicnya ya, karena kepemimpinan ataupun juga pendidikan dari Quran itu Masya Allah itu tidak, no doubt ya, tidak akan mungkin salah. Dan kita yang mungkin tertatih-tatih untuk bisa memahami yang mana yang memang kita ambil untuk kita pakai ini. Nah, jadi misalkan bagaimana dengan Quran, kami istilahkannya itu dengan hamilul Quran. Bagaimana kemudian kita semua, anak-anak ini juga menjadi hamba-hamba Allah, menjadi anak-anak muda, menjadi calon-calon pemimpin yang mencintai Al-Quran. Yang Al-Quran itu kemudian memuliakan Quran, bersama dengan Al-Quran dan seterusnya. Nah, dengan itu yang kemudian mudah-mudahan insya Allah menjadi dorongan yang terus-menerus, continuous ya, tidak terputus. Sehingga anak-anak ini nanti dimanapun mereka berada, mereka selalu membawa Al-Quran dengan kehidupannya, dengan dirinya. Selalu semua itu kemudian
sentuh dengan Al-Quran, memuliakan Al-Quran dalam kehidupannya, insya Allah. Nah, dorongan itu yang kita harapkan juga membuat anak-anak juga jadi bersemangat dan mencintai Al-Quran dengan sesungguh-sungguhnya. Karena dia mengerti mengapa dia mesti mencintai Quran. Nah, sekarang kayaknya Bu Rita sudah bisa leluasa bicara. Silakan Bu Rita. Canggih banget gitu Oh iya, transportasi. Bu Rita ini juga baru selesai program doktoral. Ya, Barokallah. Selamat Bu Rita, supaya semoga Masya Allah, semakin bermanfaat dan makin diberkahi Allah dengan amanah ke doktornya itu ya, Masya Allah. Silakan Bu Rita. Iya, amin. Pertanyaan yang mana nih, Bu Usi ya berarti? Saya tadi bingung ya, saya biasa manggilnya Teteh soalnya. Ternyata di sini pakai Ibu ya. Karena dengan Saya juga di sini aja jadi Bu. yang tadi ketika kita bicara mengenai ini kedengeran nggak ya suaranya Pak? Kedengeran ya mudah-mudahan. Karena kami berdua tidak bisa pakai mikrofon berdua headset ya, jadi aman ya. Ketika tadi kita bicara tadi merekayasa program pendidikan itu jadi sesuatu yang menarik ya. Ketika kemudian life skill itu memang dilatih pada anak-anak, diperkenalkan bahwa nanti akan ada challenge-challenge di kemudian hari yang mungkin perlu mereka tangani gitu ya, tanpa perlu harus bergantung dari orang lain. Tapi kemudian yang tadi saya sempat bicarakan dan bilang sinyal itu adalah knowing your strong why. Jadi mereka juga mungkin perlu untuk mengenali sebetulnya tujuan ultimate goals mereka itu apa gitu. Jadi ketika kita mau membuat generasi adalah ini mereka yang belajar di sini bukan hanya objek ya, bukan hanya sekedar orang tua menitipkan anak ke sekolah, kemudian tolong ya dididik gitu. Tapi kemudian justru mereka yang nanti menentukan arah ke depannya, karena orang tua, guru gitu ya, kemudian sekolah itu kan pendamping. Sebetulnya kita hanya bisa mendampingi, mempersiapkan apapun yang memang mereka perlukan sesuai dengan zamannya saat ini. Sementara nanti yang akan dihadapi, tadi betul kata Pak Ustadz Riza, di kemudian hari itu zamannya mereka mungkin akan berbeda dengan zaman kita. Sehingga knowing their strong why, mereka perlu tahu dulu ini sebetulnya untuk apa. Mereka mengambil misalnya, oh saya kayaknya senangnya ini. Nah, ketika sudah ketemu nih dari assessment testnya gitu bahwa ternyata bakatnya ada di mana, kita gali juga tuh, kita tanya gitu kan, kemudian nanti ujungnya mau kemana. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan tren, misalnya gitu ya Kak ya. Kalau sekarang kan anak-anak biasanya sama seperti kita zaman dulu ya, teman saya masuk IPA, saya masuk IPS, nanti udah nggak ada tuh IPA IPS kalau di kurikulum merdeka soalnya gitu. Jadi justru mereka memang akan menentukan sendiri arahnya mau kemana, jadi pengusaha kah, melanjutkan studi secara akademik kah gitu ya. Kemudian kalau kemarin tuh lebih ekstrimnya lagi, saya mau langsung mau jadi ibu rumah tangga misalnya, tapi ibu rumah tangga yang memang tahu strong why-nya mereka sehingga kemudian menjadi orang-orang yang memang memiliki makna yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan keterampilan yang diberikan di Omni dan juga dukungan dari orang tua dan guru, mudah-mudahan kita terus bisa membersamai mereka. Kayaknya itu sih sebetulnya. Ya. Terima kasih, ini kita jadi barengan ini ya. Ini bukan tidak progres ya, kami sudah dicek. Sudah dicek negatif insya Allah. Terus gini Ustadz, kita kan Omni ini kan mengusung tema bahwa ruang belajar ini bukan hanya di kelas ya Ustadz, dalam satu duduk termenung, bukan duduk termenung atau ya, duduk mendengarkan bukan begitu, tapi kita konsepnya ruang kelas itu adalah istilahnya mah di Indonesia sampai seluruh dunia gitu ya. Nah, apa ya? Kenapa sih kita harus ruang belajar ini harus komprehensif gitu, tidak hanya di ruang kaku gitu ya, di gedung-gedung, tidak seperti itu. Menurut Ustadz, bagaimana ini? Kenapa harus begitu gitu Ustadz? Baik, jadi konsepnya itu kan moving class ya. Dan atau enggak, Masya Allah, guru saya ya, Mas Ipo Santosa, itu juga ada muncul tadi di IG gitu ya. Nah, jadi ketika kemudian learn from the expert itu, karena blended learning juga, bisa terjangkau dengan offline, kita bisa online belajar dari beliau, dari expertnya langsung. Ya, ini bocoran, salah satu guru kepemimpinan dan juga untuk nanti menyiapkan masa depan, salah satu guru yang juga sudah siap ya untuk membantu, alhamdulillah. Saya nggak tahu nyimak atau enggak nih, nggak sempat baca, itu Dr. Setia Furqon Khalid gitu ya.
Itu adik kelasnya Teh Rita di NLV apalah itu ya, program itu. Jadi saling kenal. Jadi saya sudah silaturahim dengan Dr. Setia Furqon Khalid, kalau saya biasa nyebutnya Kang Furqon. Beliau bukan sekedar sebagai seorang pendidik, tapi beliau seorang praktisi, pebisnis, leader, ya, dan motivator yang sudah bikin buku aja, udah buku yang ke-15 sekarang ini. Nah, itu praktisi yang seperti itu, expert yang seperti itu, diantaranya tempat belajar. Nah, terus kemudian kalau anak-anak mau, ada di antara mereka yang memilih skill set-nya itu adalah desain misalkan gitu ya, multimedia kah, atau animasi, atau kemudian gambar-gambar seperti itu. Nah, itu bisa belajarnya langsung, misalkan dengan perusahaan saya kan ada satu perusahaan yang memang isinya orang-orang kreatif kayak gitu, praktisi ya, langsung belajarnya di sana, belajarnya langsung dari expert, bagaimana mereka belajar hal-hal yang sifatnya efektif sehingga juga prosesnya efisien. Saya pernah bertemu dengan anak mau masuk SMA, itu SMA umum lah, itu gambarnya keren banget gitu. Keren banget. Nah, apakah kemudian sekolahnya nanti memfasilitasi anak ini terus semakin terasa dan semakin tajam? Kan belum tentu kalau kemudian si anak ini tidak disalurkan atau tidak mendapatkan salurannya. Tapi kalau di kita, maka kita pertemukan nih, kita tadi fasilitator ya, bahwa kita kembalikan semangatnya Ki Hajar Dewantoro itu. Ini kalau saya baca tuh konsep pas banget. Bagaimana kemudian seorang guru itu Tutwuri Handayani begitu ya, Ing Arso Sung Tulodo, kemudian Ing Madyo Mangunkarso. Jadi bagaimana guru ini bisa, kalau Ing Madyo Mangunkarso itu kan berada di tengah-tengah di antara murid, kemudian guru ini menjadi stimulus saja. Anak-anak yang kemudian menemukan how to-nya, solusinya segala macam. Jadi si guru itu di tengah-tengah anak-anak menjadi memberikan stimulusnya. Lalu Ing Arso Sung Tulodo, seorang pendidik itu memberi teladan, contoh tindakan yang baik. Ya. Jadi keteladanan ya udah pasti itulah yang kemudian kita cari. Guru-gurunya adalah orang-orang yang insya Allah, orang-orang yang komitmen, walk the talk, sehingga sampai tuh terdeliver apa yang ingin disampaikan. Atau tadi Tutwuri Handayani, dari belakang guru itu bisa memberikan dorongan dan arahan. Jadi anak yang kemudian mengambil ini, kita mengantarkan. Jadi bisa keliling tuh memang gitu. Kalau belajar apa ya kemana. Kalau misalkan mengenalkan mereka dengan literasi membaca, ya udah, kenapa nggak dibawa ke perpustakaan yang keren-keren di luar sana gitu. Langsung datang di sana, langsung diinteraksikan, langsung kemudian kita ajak untuk bagaimana mereka bisa memanfaatkan perpustakaan yang ada di kampus A, kampus B, atau di perpustakaan Jawa Barat misalkan, dan seterusnya. Itu menjadi tempat mereka mengeksplorasi literasi, membacanya, dan seterusnya. Nah, itu beberapa contohnya saja. Masya Allah. Konsepnya udah, ya mudah-mudahan ya teman-teman yang sedang bergabung, yang sudah bergabung, mudah-mudahan bisa kebayang gimana sih Omni ini nanti selanjutnya, gambaran pembelajarannya seperti apa. Jadi kita tuh betul-betul ini sesuai passion siswa tadi ya. Bahkan kami tuh sudah merencanakan bagaimana siswa ini kalau misalnya dia mau jadi dokter, kita juga sudah suan-suan gitu ya ke kedokteran Unpad gitu. Jadi belum datang ke sana, tapi udah ngobrol dengan orang-orang tertentu gitu ya. Misalnya bisa nggak sih kita nanti yang mau jadi dokter tuh kita udah belajar di SMA-nya itu ilmu kedokteran. Jadi nanti mereka ketika sudah mau masuk ke dokterannya itu tidak gabut gitu ya, tidak apa ya bahasa Sundanya teh tidak kaget ya. Gitu. Ada transfer yang sedang dicoba dirancang karena nah ini sudah sempat disebutkan ya. Kita kan memang menggunakannya sistem SKS, nanti mungkin untuk para bapak ibu atau teman-teman mungkin ini yang justru yang nonton yang siswa-siswa SMP nih, siapa tahu juga siswa SMP kelas 9 ikutan nonton gitu, pengen tahu seperti apa. Justru karena masa SMA itu singkat, 3 tahun gitu ya masanya, sehingga persiapan tadi kenapa kita bilang itu knowing your strong why itu, kita akan siapkan beberapa alternatif sehingga semangat kolaborasi itu bukan hanya untuk siswa, tapi kami pun yang menggawangi di Omni itu berjuang sejak sekarang bagaimana caranya membuka peluang-peluang kolaborasi dan kerjasama sehingga nantinya bisa memungkinkan nih adanya semacam transfer nilai kredit semester gitu. Jadi itu yang sedang akan kami buka kerjasamanya, dan itu dimungkinkan dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar. Insya Allah ada kampus Merdeka, kita juga ada namanya kurikulum Merdeka. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ada celah
mempertemukan bagaimana akhirnya nanti Belajarnya siapapun lebih ya gitu terbuka belajar ya. tuh lebih terbuka, lebih terarah sesuai dengan passionnya, sehingga tidak ada lagi misalnya terbebani hanya dengan mata pelajaran tertentu, karena nanti yang akan dipelajari secara kurikulum nasionalnya adalah kurikulum yang materi-materi pokoknya itu adalah materi pokok esensial, dan itu sesuai dengan kurikulum nasional 13 ya, tapi yang dalam kondisi khusus insya Allah kami akan coba terus gawangi sehingga ada ketenangan secara akademik tapi juga nyaman gitu. Gak apa-apa ya kita setengah awal berbagi. Nggak apa-apa, nggak Aku di belakang deh. Nah, jadi maksudnya insya Allah mudah-mudahan bisa nanti terfasilitasi sehingga adik-adik ataupun nanti anak-anak ya sebetulnya bergabung di kita bisa merasa tenang. Jadi selama 3 tahun ini persiapan-persiapan apa saja yang perlu dilakukan, dan karena jam pelajarannya juga agak panjang pelajarannya, karena yang panjangnya itu adalah jam khusus khasnya, itu nanti insya Allah kita akan siapkan juga strategi kalau yang ingin melanjutkan misalnya SNMPTN gitu ya, SBMPTN, kalau SNMPTN nanti kalau sudah keluar akreditasinya, mohon doanya mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Itu ya. Ya, istilahnya pelajaran wajib ya yang dari kedinasannya kita ada tetap gitu ya, itu juga mengambil ininya sistemnya seperti SKS paket, jadi semua yang wajib-wajib yang dasar-dasar semua siswa dapat, tapi nanti di siang sampai sore itu kita pelajarannya mata pelajaran khusus yang memang sesuai dengan keinginan siswa. Nah, untuk olahraga gimana Teh? Nah, untuk yang olahraga sendiri karena memang kerjasamanya langsung gitu ya. Jadi kalau untuk olahraga yang sistemnya sesuai dengan kedinasan itu ada kan. Tapi kemudian juga bagi para siswa yang ternyata passionnya itu lebih menjurus kepada menjadi seorang atlet, misalnya itu kita bekerja sama secara langsung. Tadi kita sudah sempat bertemu, kita sudah ngobrol-ngobrol, dan mudah-mudahan nanti bisa bersambut dengan pilihannya antara dengan POR dan UPI. Nanti insya Allah kita akan coba bukakan kerjasamanya sehingga langsung memang yang mencetak guru olahraganya itu nanti yang akan mudah-mudahan bisa kita ajak kerjasama. Jadi kalau pembelajaran secara normatif itu secara kurikulum itu sudah ada, dipersiapkan, tapi kemudian barangkali ada yang memang passionnya ke olahraga, dan itu bisa difasilitasi. Insya Allah, mudah-mudahan justru keragaman yang memang terjadi ada, keunikan-keunikan yang ada itu kita tampung, karena memang we value your uniqueness ya. Jadi selain healthy learning and meaningful, tapi kita juga nourish your uniqueness. Jadi betul-betul yuk kita gali, kita sama-sama maknai dan hargai itu kira-kira di embrace-nya mau seperti apa. Gitu. Ya, betul. Jadi kebayang ya Bapak Ibu, silakan sekali lagi yang mau bertanya, mumpung masih ada Mariza dan Teh Rita gitu ya, mau gimana-gimananya, tapi tetap ya bagi yang mau apa ya secara leluasa, nanti boleh kontak personnya sudah ada di IG Psiko Omnischool. Dan insya Allah nanti kedepannya juga akan ada live IG selanjutnya mengenai program yang utamanya juga tentang keuangan, Rita. Yes. Bagaimana keuangan di Sigma Omnischool ini? Apakah bisa diringankan gitu, Ustadz Riza? Ataukah misalnya di berapa kali ke dan seterusnya? Kita istilahnya segala macam ya. Kantor aja ngobrolnya. Datang saja. Untuk sementara ini kita base camp-nya masih di Bintang Madani di Cisarantan ya. Silakan, kami ada dari Senin sampai Jumat. Untuk by WA-nya juga ada. Silakan dengan sangat senang hati, walaupun hanya baru bertanya-tanya saja, kami sangat terbuka gitu ya. Ya, ada yang sedang menunggu, Masya Allah. Ada ini karena sudah mau jam 3 ternyata nggak kerasa ya, kita hanya punya waktu 1 jam saja. Ustadz, apa sih insight yang bisa dijadikan renungan gitu oleh para orang tua? Aduh iya deh, kayaknya aku harus ke Omnischool gitu Ustadz. Menyimak saya, bukan maksud sih sebenarnya kita tuh tadi cita-cita bareng sama Ustadz bahwa kita ingin meningkatkan kualitas bangsa kita gitu ya Ustadz, ingin berkontribusi. Nah, gimana, karena setiap anak itu kan unik, setiap anak itu punya potensi yang mungkin saat ini masih klasikal, saat ini masih belum terwadahi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Om ini jadi bisa, oh iya ya, bahwa siswa itu tidak bisa dibandingkan, ternyata potensi-potensinya itu bisa dilejikan ketika dari awal mereka sudah bisa ngedetek, saya tuh maunya ke sini gitu. Nah, gitu Ustadz, bagaimana nih supaya orang tua teh
waduh ini ya deh mau gitu. Iya, insya Allah. Saya pernah beberapa forum ya dengan para ayah ibu, walaupun forumnya tuh forum pengusaha, tapi pas ya totalnya mungkin udah sempet lah ada berapa ratus gitu ya. Nah itu saya nggak iseng, serius menanyakan sebagai sebuah gambar yang ingin saya dapatkan dari para orang tua yang punya anak. Saya tanya begini, dan kita tahu lah faktanya bahwa orang tua tuh akan mau ngebela-belain untuk anaknya itu berhasil, bahkan ya berhasilnya itu tanda kutip ya, ketika label-labelnya itu yang dianggap sebuah standar keberhasilan di dunia. Misalnya bela-belain nih, kalau orang tua itu ya bela-belain kalau anaknya itu bisa sekolah di universitas favorit, apakah ITB atau UI misalkan dan seterusnya gitu ya. Itu wow, menjadi kebanggaan yang luar biasa, dan siap bela-belain apapun yang perlu dilakukan untuk bisa ke sana, nganterin anaknya ke sana, atau sekolah di luar negeri. Wah, siap berkorban apapun sepanjang dia mampu, dia akan bela-belain. Tapi saya kemudian nanya begini, seandainya Bapak Ibu, saya tanya, seandainya nih Bapak Ibu, ada orang yang datang ke rumah Bapak Ibu, terus Bapak Ibu ini punya uang nih, punya uang 3 miliar, nggak punya hutang, rumah sudah ada, kendaraan punya uang 3 miliar, dan itu uang dingin, tapi cuman segitu-gitunya. Jadi kalau itu dikeluarin, nanti harus ngumpulin lagi 3 miliar itu. Bapak Ibu punya anak 2 gitu ya. Terus orang ini nawarin, dan itu kita bicara ini mah asumsi, itu dijamin. Siniin Pak, Bu, uang 3 miliar itu dijamin anak Bapak Ibu menjadi anak yang soleh. Menjadi anak yang soleh. Dikasih nggak? Karena nggak ada kebutuhan yang mendesak atau yang direncanakan, dan uang dingin, ya dikasih aja. Dikasih. Seandainya uang itu ibu udah ngumpulin lagi nih, udah terkumpul lagi 5 miliar. Taunya orang yang sama itu udah terbukti itu 3 miliar tuh bener anaknya jadi anak yang soleh beneran misalkan. Terus datang lagi 5 miliar gitu. Minta 5 miliar orang yang sama. Untuk anak ibu satu lagi 5 miliar jadi anak soleh. Dikasih nggak? Dikasih. Berarti berapa harga seorang anak yang soleh? Nah, jadi Masya Allah gitu ya, sangat luar biasa bahwa ketika sepasang orang tua itu memahami betul betapa sangat mahal dan sangat tidak mudah dalam situasi keadaan yang seperti ini, anak-anak itu bertumbuh dengan aman dari godaan, gangguan yang wah luar biasa dahsyat. Dan untuk bisa selamat menjadi anak yang baik aja, yang soleh aja, itu sudah perjuangannya, sudah keberuntungan, kebahagiaan yang tidak ada harga yang bisa menebus itu. Nah, maka Masya Allah, itu yang kemudian menjadi harapan kami. Kami ini juga bukan orang-orang yang bisa memberikan hidayah, tidak bisa. Orang tua aja nggak bisa ngasih hidayah itu. Kita hanya bisa ikhtiar merekayasa, supaya celah-celah hidayah itu banyak kita bukakan untuk anak-anak kita. Sehingga mereka ini nanti mudah-mudahan dengan kita memfasilitasi, membuka banyak pintu jendela supaya hidayah itu dengan mudah terlihat, dengan mudah dimasuki, atau dengan mudah masuk gitu. Mereka kemudian bertemu dengan, dan dirinya yang kemudian mendrive itu. Dirinya yang kemudian mengambil kesempatan untuk menggenggam hidayah itu, sehingga dia yang kemudian memutuskan, saya ingin hidup membahagiakan orang tua sebagai hamba Allah dengan cara ini. Nah, mau menjadi dokternya, mau menjadi engineer-nya, mau menjadi apanya, itulah kemudian bagian yang ikut dengan esensi keberadaan anak-anak yang mereka nanti akan menjemput kehidupannya sendiri tanpa kita bisa ikut campur tangan, sebagaimana saat ini misalnya pada saat kita masih ketitipan anak-anak ini bersama dengan kita. Pada saat mereka sudah tidak bersama kita karena harus mandiri, kan mereka sendiri yang kemudian mesti menjemput kehidupannya sendiri. Nah, jadi peran kita itu, insya Allah itu ya, kita cuma bisa membantu di situ, menunaikan tugas kita, bahwa kita dititipi oleh Allah, dititipi oleh para orang tua, ya kita lakukan yang terbaik menunaikan itu. Nah, maka terkait pertanyaan tadi misalkan gitu ya, keuangan segala macam, ya Masya Allah, karena orientasinya juga bukan untuk ngumpul-ngumpulin duit gitu. Ya kalau teman-teman di sekolah sudah cukup tahu lah kami seperti apa. Jadi bagaimana kita ini ingin memudahkan, ingin juga membantu para orang tua
silakan dikomunikasikan dengan sekolah gitu ya, seperti apa. Kita cari titik temu yang kemudian juga memudahkan cara pembayarannya kah gitu ya. Apa namanya, temponya dan segala macam itu tentu saja bisa didiskusikan insya Allah. Apalagi angkatan pertama yang Allah justru malah menjadi model yang biasanya mudah-mudahan kalau kebiasaan di Bintang Madani itu malah menjadi yang paling kuat itu kenangannya. Itu yang SD pertama gitu, yang SMP pertama itu sampai sekarang tuh mereka masih suka kumpul, masih suka, wah itu nggak bisa lupa itu kenangan itu. Dan mudah-mudahan kebahagiaan itu yang kita juga bisa deliver gitu ya, kita bisa kondisikan dengan sekolah SMU Omni School ini, Sigma Omni School ini insyaallah. Begitu. Itu ya Ibu dan Bapak keresahan tentang pembiayaan, insya Allah kita masih bisa mengkomunikasikannya. Karena waktu jualah kita sudah tinggal 4 menit ya, karena sudah mau 1 jam. Berita ada closing statement apa? Nggak ada closing statement karena justru kita membuka. Karena ini baru membuka pertemuan kita, insya Allah mudah-mudahan nanti akan ada banyak sekali sharing-sharing bermanfaat. Dan sekiranya memang memungkinkan, kondisinya sehat gitu ya, silakan boleh berkunjung. Seperti sekarang, saat ini di hadapan kami ada 2 orang tua yang sedang menanti kami untuk berdiskusi. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan ya Teh, nanti bisa janjian. Nomor WhatsApp-nya itu rekan-rekan nanti boleh klik di bio-nya Sigma Omni School, di situ ada link yang bisa dikontak. Insya Allah nanti rekan-rekan kami di pihak admin akan membantu teman-teman semua. Insya Allah. Kita juga boleh ya? Boleh, kami juga boleh. Pak Riza juga boleh ya? Baik, Pak Riza, jazakallah khairan katsir. Bu Rita, terima kasih jazakallah khairan katsir. Terima kasih untuk seluruh teman-teman, ibu bapak yang sudah hadir bergabung bersama kami Sigma Omni School. Mohon doa restu, mohon dukungan, dan apabila mungkin ada titipan-titipan program, misalnya ada hal-hal yang aduh ini harus dimasukin, kami sangat terbuka, silakan DM kami, berikan masukan yang banyak untuk kami. Insya Allah, ya, karena kami semangatnya kolaborasi. Bagi yang mau bergabung sebagai expertnya juga kami sangat terbuka ya, Pak Riza. Betul banget. Mudah-mudahan besok lusa kita masih bisa berjumpa dengan berbagai program-program Sigma Omni School. Kami akan sampaikan di live IG selanjutnya. Nantikan, pokoknya gabung terus dan sebarin ya untuk teman-teman di luar sana. Nantikan kehadiran Ibu Usi maksudnya. Ya. Baiklah, Ibu Bapak, sekali lagi jazakumullah khairan katsir. Insyaallah kita bisa berjumpa lagi di besok dan besoknya lagi tetap di Sigma Omni School. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau maksud. Kita akhiri saja perjumpaan ini dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Sinyal kurang mendukung saya seperti. Waalaikumsalam.